Udah stres orang-orang ini ya. Kelakuan penyerang ijazah Bapak Jokowi ini kayak nggak ada habisnya. Setelah bolak-balik gagal nyerang ijazah, Roy Suryo dan kawan-kawannya ini pada akhirnya mendapatkan fotokopi legalisir ijazah Bapak Jokowi dari KPU. Kok ya malah makin ngelunjak. Terbaru mereka ini meminta lagi ke KPU legalisir ijazah Bapak Jokowi yang dipakai pada Pilpres 2014 yang lalu. Waduh. Ingat, wahai trio RRT, kalian itu sudah mentok jalannya ya. Ini loh, ada temenmu yang sudah insaf dan ngingetin kalian buat tobat. Masa iya kalian masih nggak punya malu ya buat gaduh terus-terusan seperti ini? Aduh. Yang fotonya kami, bukan, yang foto berwarna. Oh ini foto berwarna. Nah, itu ketika kami datang, ya. Kita punya juga ini begitu di panel ya, foto ini mungkin bisa teman-teman ya. dulu di Jadi panel. di situ ada Pak Dr. Bonatua, ya. Ini adalah orang yang kemudian bersurat. Beliau adalah pakar kebijakan publik. Kemudian di samping saya yang ganteng ini Pak Michael Sinaga ini ya, ada di samping kita, dan ada saya. Ketika kami menerima langsung dari seorang pegawai PPID ya, PPID KPU. Dan artinya ini kami terima secara resmi, dan dokumen yang kami terima itu adalah dokumen yang memang sudah di beberapa menurut KPU mereka sudah melakukan uji konsekuensi, jadi ada beberapa yang namanya ditutupi. Meskipun ini sebenarnya agak lucu karena yang namanya uji konsekuensi itu kenapa sampai nomor ijazah juga ditutup, harusnya nggak perlu. Nomor. Ya, kenapa tanda tangan? Itu dipertanyakan dong kalau nggak ada nomor ijazahnya. Hanya itu. Tapi nggak apa, ini kita lagi, kita lakukan kita bersurat lagi, termasuk juga kita bersurat karena ini baru satu periode. Ini kan ijazah yang kemudian dilegalisir untuk pemilu Pilpres tahun 2019. Sedangkan KPU itu memiliki dua berkas kayak ini, 2019 dan 2014. Dapat nggak dua-duanya? Baru satu. Kita harus dapat dua-duanya. Karena nanti akan kita uji. Kenapa nggak dikasih secara langsung aja gitu yang 2019 itulah memang dan 2022. Kadang-kadang KPU itu suka lucu. Iya, kadang-kadang KPU suka lucu gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita anggap aja itu lucu, dan kita anggap main panjang, ya udah kita juga main panjang. Ini loh ya, yang saya maksud tadi. Roy Suryo ini desak KPU untuk memberikan ijazah Bapak Jokowi yang digunakan Pilpres di tahun 2014 kemarin. Seperti itu ya cara dari gerombolan mereka ya. Desak terus pokoknya. Dan kita minta juga kepada Roy Suryo dan Roy Suryo CS tolong masuk pada substansi dan jangan terlalu ini orang TPUA ya. Narasinya. Sekarang kan anggaplah mereka is the best dalam pembuktian ya. Namun kan diproses dong melalui proses hukum yang ada. Betul. Dianggap benar ijazah Pak Jokowi itu tidak dapat dibuktikan keasliannya. Ya melalui proses hukum juga. Ya kan? Nah, tidak tentang dia memang tidak asli, udah dinyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli, terus lalu gimana? Mereka membuat kisru. Ada yang membuat hal yang seperti apa, ya kan? Nah, kita tidak ingin ya dengan tadinya tujuannya untuk ketenangan atau demi menegakkan marwah bangsa, malahan menjadi pengacau. Seperti itu. Maksud Bunda kayak gitu. Jadi pengacau. Jadi pengacau. Saya tidak menuduh siapapun yang mengacau ya. Namun harus kita telaah dalam perkara ini sejauh mana pengetahuan kita tentang ijazah palsu. Oke, sekarang 80 bahkan 90% ijazah itu palsu. Oke, setelah itu gimana? Ini tim kita menyatakan ijazah itu palsu. Setelah itu apa? Kita tidak berkutik juga. Kenapa? Nggak ada yang mau proses. Siapa yang mau proses? Sementara pihak penegak hukum, yaitu pihak kepolisian menyatakan dia asli. UGM siapa juga yang proses? mengatakan asli, Bu.
kata Pak Roy Suryo dan kawan-kawan di statementnya, untuk ijazah Pak Jokowi sudah jelas palsu. Terus ijazah Pak Jokowi sudah dianggap clear Aduh. bahwa ijazahnya palsu. Dan langsung dia coba mengarahkan kepada ijazah Gibran. Nah, silakan. Dapat buktikan silakan. Namun siapa yang proses? Siapa yang proses? Siapa yang memproses? Mereka harusnya gugat dong. Kalau sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap juga, mereka boleh menarasikan. Ya. Nah, kita udah ada korban, yaitu Gus Nur dengan Bambang Tri. Udah Gus jelas itu. Nur. Nah, tapi dalam hal ini kita sebagai TPUA. saya sebagai juga pengacara Bang Egy Sujana tidak pernah, sekali lagi tidak pernah ikut menarasikan tentang ijazah S1. Wah, ditegaskan Jadi, lagi ya. Kita enggak, bagi kita sampai di situ sudah clear. Waduh. Padahal ya ini ada komplotan, maksud saya komplotan dari Egy Sujana, ya, dari TPUA. Sudah ketakutan seperti ini. Aduh. Tapi ini gerombolan Roy Suryo CS kok malah menjadi-jadi ya ini, Semakin ngawur saja mereka. Padahal udah diingetkan loh ya. Diingetin maksud saya ya. Malah semakin ngawur. Aduh. Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, tidak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Beliau saja tidak pernah. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Ponis Bambang Tri 100 tahun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah. Dengan keyakinan. Ini loh ya, ada Ahmad Kozinuddin bocorkan nggak ada yang bisa buktikan ijazah Bapak Jokowi asli. Waduh, ini gimana sih ini pemikiran orang saat ini ya? Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu nih orang. UGM sudah menyatakan Nah, beberapa padahal kali secara UGM tegas sudah bahwa menyatakan Joko loh ya. Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, Ini dari UGM UGM menghormati ya. hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Ya kan? Dari UGM sudah menyatakan ya, Bapak Jokowi ini benar-benar lulus dari UGM. Ini loh, Ahmad Kozinuddin tadi berarti yang ngibul ini ya. Saya pernah jadi ketua KPU. Ini dari KPU. DKI. Di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku.
bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, ini loh ya, jelas ada pihak yang bisa membuktikan ya bahwa ijazah Bapak Jokowi ini asli. Ini tadi ada UGM, ada KPU yang jelas-jelas mengatakan ijazah Bapak Jokowi ini asli. Ya, mereka para pemburu ijazah aja lah ya, yang kayak nggak menerima fakta gitu loh, dikasih fakta mentah ya, seperti itulah. Ada Publik langsung rame, tapi bukan karena percaya, tapi lebih karena heran sama logikanya. Melahirkan umur 18 tuh biasa banget, apalagi zaman dulu, tulis komentar salah satu netizen. Nenek gue aja nikah umur 14, melahirkan umur 15, tulis yang lain. Banyak yang bilang kalau cuma umur dijadikan dasar curiga, itu nggak ada nilai ilmiahnya sama sekali. Dan kalau rumor itu sengaja disebarkan dengan niat menyebarkan disinformasi, yaitu sudah fitnah dan pencemaran nama baik. Bagi kami, Pergerakan Indonesia Untuk Semua atau PIS ini jelas kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Rasanya nggak berlebihan menyebut Tifa tukang fitnah. Bayangin aja sebelumnya dia menyebarkan fitnah Pak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu. Kali ini dia menyebarkan fitnah Sujiatmi Notomiharjo bukan ibu kandung Pak Jokowi. Bener. Yang bikin heboh, teori itu dia lontarkan pas lagi ziarah ke makam keluarga Pak Jokowi di Solo bareng Roy Suryo. Momen ini viral setelah videonya tayang di YouTube Refli Harun tanggal 7 Oktober lalu. Tifa mengaku dia mendapat informasi dari warga lokal. Tapi warga Solo kan mengatakan kalau Ibu Sujiatmi ini adalah ibu tiri dari Joko Widodo. Ada juga versi yang mengatakan ibu angkat, ucapnya. Dia bahkan jelasin lebih jauh, seolah membuat analisis genealogis. Kalau ibu tiri kan konsepnya Pak Wijiyatno Notomiharjo adalah bapak kandung Joko Widodo, ucapnya lagi. Dan Ibu Sujiatmi ini adalah salah satu istri dari Bapak Wijiyatno Notomiharjo, lanjutnya. Abis itu Tifa mulai mengulik perhitungan umur yang jadi dasar kecurigaannya. Katanya ayah Pak Jokowi lahir tahun 1940, Pak Jokowi 1961. Jadi waktu itu umur sang ayah cuma 19 tahun. Berarti Pak Wijiyatno Notomiharjo kalau benar bapak dari Pak Jokowi masih berusia 19 tahun waktu itu. Kan nggak lazim ya bapak 19 tahun, kata Tifa. Dia juga nyebut ibu Pak Jokowi lahir 1943, jadi baru 18 tahun saat melahirkan. Menurut Tifa, umur segitu aneh buat orang tua biologis. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini benar ibu kandung dari seorang yang lahir 21 Juni 1961, ucapnya. Dari situ dia berhipotesis Pak Jokowi punya ibu kandung lain. Kita bisa berhipotesis ya, Mas Roy, bahwa ini bukan ibu kandung Joko Widodo, jadi ada ibu lagi. Katanya menutup pernyataannya. Waduh, makin gila emang ya mereka itu ya. Malah nambah kasus baru dengan mendatangi makam keluarga Bapak Jokowi. Bener-bener sakit jiwa mereka ya. Kok bisa-bisanya tebar fitnah di makam ibunda Bapak Jokowi ya? Si Tifa ini mengatakan ini bukan ibunda Bapak Jokowi katanya. Weh, ngawur bener. Semakin di luar nalar ini ya kelakuan mereka ini ya. Ada. Pak Jokowi ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ya ini pasti gerombolan RRT ini ya pastilah ya tutup kuping jelas ngedengerin orang yang mengatakan fakta ini. Tutup mata, tutup kuping kelihatannya ya mereka itu. Aduh. Kok bisa-bisanya ya
Padahal fakta-fakta udah muncul dengan sendirinya, tapi mereka-mereka yang masih nggak percaya juga. Ya, seperti itulah ya. Sulit. Memang ada hal yang kami kaget, ya, karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh. Saya bilang kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal biasa. Ditantang balik pihak UGM lah, Roy Suryo ini malah muntir, nggak berani. Ya, gerombolan Roy Suryo ini ngaku keluarga besar UGM. Aduh, gimana tuh ini ya? Tuntutan apa saja yang diminta oleh massa di sana? Saja dari massa yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis ini baru saja selesai melakukan orasi di Boulevard Mada, dan mereka melakukan aksi ini sebagai aksi lanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya dengan pihak UGM. Tadi sudah diterima oleh Wakil Rektor 3 Ari Sujito, dan pertemuan tadi berlangsung sekitar 1 jam. Mereka meminta Universitas Gadjah Mada untuk bisa memverifikasi, menunjukkan ijazah asli atau menunjukkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi saat kuliah di S1 Kehutanan UGM ini merupakan ijazah yang asli. Kami sendiri sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak UGM di wisuda pada... Ya. Ayo Pak Polisi, jangan lama-lama ya, cepet tangkap mereka itu yang bikin gaduh terus-menerus ya. Jangan lama-lama. Aduh, masyarakat ini udah muak, udah bosen lihat muka-muka mereka yang selalu tampil ya di media sosial. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Tadinya saya punya cucu yang tertua ingin masuk Gadjah Mada. Karena yang begini-gini selalu tampil di berita-berita media, dia bilang Pidi. Cucu itu manggilnya Pidi. Oh, ke kakeknya manggilnya Pidi gitu ya? Manggil Pidi. Aku nggak jadi masuk Gadjah Mada deh. Nggak ikut jadi tes di Gadjah Mada. Loh, kenapa? Nanti ijazah aku nggak diakui lagi. Sebegitunya, sepengaruhnya. Oh, berarti mereka sudah berhasil ya membangun kebencian dan hasutan itu. Nah, jadi kalau kebencian hasutan digelorakan, diorkestrasi terus-menerus, dari orang percaya bisa ragu. Dari orang ragu bisa tidak percaya. Ini buktinya. Cucu saya baru mau tamat SMA, ingin melamar di Gadjah Mada sebagai calon mahasiswa, dia batalkan. Karena takut nanti kalau lulus dianggap nanti nggak asli. Ijazahku dipersoalkan nanti Pidi katanya. Akhirnya dia membatalkan sama sekali dan dia tes tempat lain. Ikut di tempat lain. Ini kan satu kerugian. Kakeknya yang alumni Gadjah Mada, om dia yang juga alumni Gadjah Mada, kan tertohok dengan pernyataan betul darah daging kita sendiri yang tidak mau masuk Gadjah Mada. Padahal Gadjah Mada adalah kebanggaan Bang Darmizal nih dan teman-teman. Gadjah Mada itu kan kebanggaan kita, para alumni. Bentar. Memang ya, propaganda kebohongan dari Roy Suryo CS ini untuk menjatuhkan nama baik UGM dan Bapak Jokowi. Ini jelas seperti itu. Aduh. Memang gerombolan satu ini nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan semakin ya nggak nalar ini kelakuan mereka ya. Aduh. Ingatlah ya, wahai para gerombolan RRT, kalian ini udah mentok jalan kalian itu. Nah, ini tadi ada ya temenmu yang dari TPUA yang udah insaf ini loh, dan ngingetin kalian. Masa iya kalian ini masih nggak punya malu gitu ya, buat gaduh terus-terusan.
Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.